Warahmatullahi Wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan mata kuliah Telaah Kurikulum. Di sini kami akan membahas tentang kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 revisi, di mana kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama Gustina Wulandari, Mutia Atikah, Rahyu Putri Andriani, dan Wiladatul Fitri. Pada materi ini kami akan membahas 3 subpokok materi, yaitu karakteristik kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 revisi, tujuan serta komponennya. Baiklah, untuk materi pertama yaitu kita pahami dulu pengertian kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 revisi. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang meningkatkan dan menyeimbangkan soft skill dan hard skill yang meliputi aspek kompetensi sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum baru yang mulai diterapkan pada tahun pelajaran 2013 dan 2014 yang merupakan pengembangan dari kurikulum yang telah ada sebelumnya, baik kurikulum berbasis kompetensi pada tahun 2004 maupun kurikulum tingkat satuan pendidikan pada tahun 2006. Sedangkan kurikulum 2013 revisi merupakan penyempurnaan dari kurikulum 2013. Adapun pengembangan yang dilakukan untuk kurikulum 2013 revisi yaitu yang pertama, nama kurikulum tidak berubah menjadi kurikulum nasional, tetapi menggunakan nama kurikulum 2013 edisi revisi yang berlaku secara nasional. Yang kedua, penyederhanaan aspek penilaian siswa oleh guru. Yang ketiga, tidak adanya pembatasan pada proses berpikir siswa. Yang keempat, penerapan teori jenjang 5M, yaitu memahami, menalar, mencipta. Yang kelima, menggunakan metode pembelajaran aktif. Yang keenam, meningkatkan hubungan kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD. Skala penilaian menjadi 1-100. Penilaian sikap diberikan dalam bentuk predikat dan deskripsi. Selanjutnya, struktur mata pelajaran dan lama belajar di sekolah tidak diubah. Selanjutnya, remedial diberikan untuk yang kurang, namun sebelumnya siswa diberikan pembelajaran ulang. Itulah penyampaian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh Mutia Atikah. Karakteristik kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 revisi. Yang pertama yaitu mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Yang kedua, sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana, di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Yang ketiga, mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Yang keempat, memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kelima, yaitu kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Yang keenam, kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasian kompetensi dasar, di mana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Yang ketujuh, kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan. Tujuan kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 revisi, di mana terdapat beberapa tujuan diantaranya. Pertama, meningkatkan mutu pendidikan dengan menyeimbangkan hard skill dengan soft skill melalui kemampuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan dalam rangka menghadapi tantangan global yang terus berkembang. Yang kedua, membentuk dan meningkatkan sumber daya manusia yang produktif, kreatif, dan inovatif sebagai modal pembangunan bangsa dan negara Indonesia. Yang ketiga, meringankan tenaga pendidik dalam menyampaikan materi dan menyiapkan administrasi mengajar, sebab pemerintah telah menyiapkan semua komponen kurikulum beserta buku teks yang digunakan dalam pembelajaran. Yang keempat, meningkatkan peran peserta
pemerintah pusat dan daerah, serta warga masyarakat secara seimbang dalam menentukan dan mengendalikan kualitas dalam pelaksanaan kurikulum di tingkat satuan pendidikan. Dan yang kelima, meningkatkan persaingan yang sehat antara satuan pendidikan tentang kualitas pendidikan yang akan dicapai, sebab sekolah diberikan keleluasan untuk mengembangkan kurikulum 2013 sesuai dengan kondisi satuan pendidikan, kebutuhan peserta didik, dan potensi daerah. Komponen kurikulum 2013 dan kurikulum 2013 revisi. Tujuannya yaitu dalam Permendikbud nomor 69 tahun 2013 dikemukakan bahwa tujuan pendidikan pada kurikulum 2013 yaitu kurikulum 2013 bertujuan untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Selanjutnya, materi atau isi. Secara garis besar dapat dikemukakan bahwa materi pembelajaran adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dikuasai peserta didik dalam rangka memenuhi standar kompetensi yang diterapkan. Isi kurikulum berisi pencapaian target yang jelas, materi standar hasil pendidikannya terdiri dari inti lokal, ekstrakurikuler, dan kepribadian. Beberapa poin penting perubahan kurikulum 2013 revisi tahun 2017. Yang pertama, nama kurikulum tidak berubah menjadi kurikulum nasional, melainkan tetap memakai nama kurikulum 2013 edisi revisi yang berlaku secara nasional. Penilaian sikap kompetensi inti KI 1 dan KI 2 sudah ditiadakan di setiap mata pelajaran, kecuali mata pelajaran agama dan PPKN. Demikian juga kompetensi inti tetap dicantumkan dalam penulisan RPP. Jika ada dua nilai praktek dalam satu kompetensi dasar, maka yang diambil adalah nilai yang tertinggi. Perhitungan nilai keterampilan dalam satu KD dijumlahkan dan diambil nilai rata-rata. Untuk pengetahuan, bobot penilaian harian dan penilaian akhir semester itu sama. Pendekatan saintifik 5M bukanlah satu-satunya metode saat mengajar dan apabila digunakan dalam susunannya tidak harus berurutan. Silabus Kurtilas edisi revisi lebih ramping, yaitu hanya 3 kolom, yaitu KD, materi pembelajaran, dan kegiatan pembelajaran. Perubahan terminologi ulangan harian menjadi penilaian harian, UAS menjadi penilaian akhir semester untuk semester ganjil, dan penilaian akhir tahun untuk semester genap. Sedangkan untuk ulangan tengah semester atau UTS sudah tidak ada lagi, dan langsung ke penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun. Dalam RPP, tidak perlu disebutkan nama metode pembelajaran yang digunakan dan materi dibuat dalam bentuk lampiran, berikut dengan rubrik penilaian jika ada. Skala penilaian menjadi 1-100. Penilaian sikap diberikan dalam bentuk predikat dan deskripsi. Remedial diberikan untuk memperoleh hasil atau nilai kurang. Sebelumnya, siswa harus diberikan pembelajaran ulang terlebih dahulu. Selanjutnya, mengintegrasikan penguatan pendidikan karakter atau PPK di dalam pembelajaran. Karakter yang diperkuat terutama 5 karakter, yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Baik, saya Agustina Wulandari, NIM 1930-105022, akan melanjutkan penjelasan materi dari rekan saya tadi. Nah, untuk penjelasan selanjutnya yaitu implementasi kurikulum 2013 dan implementasi kurikulum 2013 revisi. Nah, untuk yang pertama kita masuk kepada implementasi kurikulum 2013. Nah, pada implementasi kurikulum 2013 ini terdapat 4 aspek yang menjadi fokus dalam rencana implementasi dan keterlaksanaan kurikulum 2013. Nah, keempat aspek ini, yang pertama yaitu kompetensi guru dalam pemahaman substansi bahan ajar.
Yang kedua yaitu kompetensi akademis. Yang ketiga yaitu kompetensi sosial. Yang keempat kompetensi manajerial atau kepemimpinan. Nah, untuk yang pertama, kompetensi guru dan pemahaman substansi bahan ajar. Aspek ini menyangkut kepada metodologi pembelajaran yang nilainya pada pelaksanaan uji kompetensi guru baru mencapai rata-rata 44,46. Nah, untuk aspek yang kedua yaitu kompetensi akademis. Nah, di mana guru harus menguasai metode penyampaian ilmu pengetahuan kepada siswa. Nah, yang ketiga yaitu kompetensi sosial yang harus dimiliki guru agar tidak bertindak asosial kepada siswa dan teman-temannya. Nah, yang keempat yaitu kompetensi manajerial dan kepemimpinan. Kompetensi manajerial dan kepemimpinan ini sangat penting bagi guru, karena sebagai guru kita harus menjadi contoh yang lebih baik untuk ditiru oleh siswa. Nah, kesiapan guru saat urgent dalam pelaksanaan kurikulum ini. Kesiapan guru ini akan tampak pada kegiatan guru dalam mendorong untuk lebih baik dalam melakukan observasi, bertanya, menalar, dan mengkomunikasikan apa yang telah mereka peroleh setelah menerima materi pembelajaran. Nah, untuk selanjutnya yaitu implementasi kurikulum 2013 revisi. Untuk implementasi kurikulum 2013 revisi dapat didefinisikan sebagai suatu proses penerapan ide, konsep, dan kebijakan kurikulum, suatu aktivitas pembelajaran, sehingga peserta didik menguasai seperangkat kompetensi tertentu sebagai hasil interaksi dengan lingkungan. Secara garis besar, implementasi kurikulum mencapai 3 kekuatan pokok, yaitu pengembangan program, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi. Nah, kita masuk kepada pengembangan program. Pada pengembangan program ini mencakup pengembangan program tahunan, program semester, program modul atau pokok pembahasan, program mingguan dan harian, program pengayaan dan remedial, serta program bimbingan konseling. Nah, untuk selanjutnya itu pelaksanaan pembelajaran. Pada umumnya, pelaksanaan pembelajaran mencakup 3 hal, yaitu yang pertama pretest, yang kedua pembentukan kompetensi, dan yang terakhir itu post-test. Nah, untuk ikutan pokok yang ketiga yaitu evaluasi hasil belajar. Nah, pada evaluasi hasil belajar dapat dilakukan dengan penilaian kemampuan dasar, penilaian akhir satuan pendidikan, dan sertifikasi, serta penilaian program. Nah, mungkin hanya itu penyampaian materi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.